Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Utama dengan NIM 221119134 akan menjelaskan ulang mengenai dasar semikonduktor dan dioda. Semikonduktor adalah bahan yang memiliki nilai hambatan jenis antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10 pangkat negatif 6 sampai 10 pangkat 4 ohm meter. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator adalah sebagai tabel berikut. Tembaga sebagai hambatan jenis 1,7 dikali 10 pangkat negatif 8 bersifat konduktor. Silikon pada 300 derajat Kelvin dengan hambatan jenis 2,3 dikali 10 pangkat 3 bersifat semikonduktor. Dan gelas dengan hambatan jenis 7 dikali 10 pangkat 6 bersifat isolator. Sebagai contoh, 3 buah bahan yakni tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 m dan diameter 1 mm. Diketahui dalam soal ini berbentuk tabung. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Pertama-tama adalah mencari resistansinya dahulu dengan rumus hambatan jenis dikalikan panjang bahan dibagi luas penampang. Untuk mencari luas penampang adalah A sama dengan Pi dikalikan jari-jari kuadrat. Untuk mencari jari-jarinya adalah diameter per 2. Setelah itu dicari setiap resistansi setiap bahan. Selanjutnya adalah dihitung arus setiap bahan tadi. Maka diperoleh hasil sebagai berikut. Arus yang paling besar yang terbesar adalah konduktor, semikonduktor, dan isolator. Bahan-bahan semikonduktor terdapat 3, yaitu trivalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah, seperti boron, gallium, dan indium. Tetravalen adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah, seperti silikon dan germanium. Pentavalen adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar buah, seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Tabel periodik semikonduktor. Semikonduktor yang di sini terdapat 3, yaitu golongan ketiga, golongan keempat, dan golongan kelima. Dan yang bulatan ini adalah konfigurasi elektronnya. Terlihat setiap ini ada 3 buah elektron luar, 4 buah elektron luar, dan 5 buah elektron luar. Lanjutkan. Bahan-bahan semikonduktor. Bahan-bahan yang paling banyak digunakan adalah silikon dan germanium. Jumlah elektron silikon berjumlah 14 buah dan jumlah elektron germanium berjumlah 32 buah. Jumlah elektron valensi silikon maupun germanium masing-masing memiliki 4 buah. Jenis ikatannya kovalen. Jenis semikonduktor intrinsik adalah semikonduktor murni atau dari alam. Sebagai contoh, silikon dan germanium. Berikut adalah visualisasi 2 dimensinya dan 3 dimensi. Ketahui pada ini terdapat ikatan kovalen. Setiap ininya memiliki 4 elektron luar. Dan visual 3 dimensi menggunakan kristal silikon. Semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah memiliki ciri-ciri, yaitu semua elektron berada pada ikatan kovalen. Tidak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan, sehingga bersifat sebagai isolator. Semikonduktor intrinsik pada suhu kamar adalah agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dan dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Dengan adanya elektron bebas tersebut diikuti terbentuknya hole atau lubang yang membawa muatan positif. Peristiwa tersebut disebut pembangkitan atau generation. Jika dipasang medan potensial, terjadi aliran arus sebagai konduktor dan dengan
konduktansi rendah. Berikut adalah sifat bahan silikon dan germanium. Sebagai itunya nomor atom silikon 14 dan germanium 32. Berat atom silikon 28,1 dan germanium 72,6 dan lain-lain. Pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Bila adanya beda potensial pada semikonduktor intrinsik seperti berikut, yaitu adanya elektron yang terlepas dari ikatan yang menyebabkan adanya hole yang disebut dengan generation. Lalu setelah terjadinya rekombinasi, maka akan adanya medan listrik yang disebabkan oleh adanya muatan positif dan negatif. Jenis-jenis semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik atau buatan adalah semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan doping oleh atom asing. Semikonduktor intrinsik memiliki dua tipe, yaitu tipe N dan tipe P. Ciri-ciri tipe N adalah pengotoran oleh atom pentavalen seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Atau pengotornya disebut atom donor membawa muatan elektron. Tipe P memiliki ciri-ciri sebagai pengotorannya oleh atom trivalen seperti boron, gallium, dan indium. Atom pengotornya disebut atom akseptor membawa muatan hole. Jenis tujuan adanya doping adalah untuk meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan elektron atau hole saja. Sebagai keterangan, konduktivitas adalah kemampuan suatu bahan dalam menghantarkan arus listrik. Dan selain tujuan itu ada juga agar ada muatan yang memiliki dominan antara elektron atau hole. Karena bila tidak didoping, elektron dan hole akan seimbang. Perbandingan doping berikut sini adalah atom pengotor atau dopan berbanding dengan atom murni, yaitu sama dengan 1:10⁻⁶ sampai 10⁻8. Dopan adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor, sedangkan pada semikonduktor tipe P trivalen dan dinamakan atom akseptor. Semikonduktor tipe N. Tipe N adalah elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama hole karena generation akibat agitasi termal atau perubahan suhu. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Seperti pada ikatan kovalen di sini adalah diketahui didopingkannya elektron bebas di sini sehingga ikatan kovalennya memiliki 5 buah, yaitu 4 terikat dan 1 yang bebas, sehingga memiliki 5 elektron valensi. Dan untuk tipe P adalah hole sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena adanya generation akibat agitasi termal. Hole menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Jadi di sini kebalikannya tipe N, yaitu di sini semakin sedikitnya elektron ini karena adanya hole. Jadi sehingga ikatan kovalennya nggak salahnya 4 menjadi 3 karena muatan mayoritasnya adalah hole. Lalu berikut adalah macam-macam piranti semikonduktor. Beberapa piranti semikonduktor seperti dioda pertemuan N, transistor, termistor, dan SCR. Dioda pertemuan PN adalah suatu pertemuan PN. Kristal adalah
kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor yaitu tipe P, dan yang satu sisi lainnya mendapatkan penyuntikan atom donor yaitu tipe N. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar basic building block bagi piranti semikonduktor, yaitu seperti dihubungkan antara tipe N dan tipe P. Dioda pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam, sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektroda, yakni anoda dan pada sisi P dan katoda pada sisi pertemuan PN seperti ini. Atom-atom akseptor di doping pada kristal tunggal semikonduktor dan atom-atom donor juga didopingkan pada kristal tunggal semikonduktor, maka menghasilkan tipe P dan tipe N. Tipe P sebelah kiri dan tipe N sebelah kanan. Lalu dioda pertemuan PN. Pada sini tipe P dan tipe N diberikan sebuah logam dan dibungkus. Lalu akan menghasilkan anoda dan katoda. Tetapi anoda lebih tersusun atas tipe, yaitu dipasang. Lalu bila arus yang masuk pada anoda maka diteruskan pada katoda. Bila arus masuk pada katoda maka akan diredam. Seperti pada simbolnya itu seperti anoda menunjukkan arah panah dan katoda seperti garis. Begini adalah bentuk konfigurasi atom dioda. Tapi dioda adalah penyerah. Di sini adalah jika tipe P dan N bertemu di tengah, maka akan muncul lapisan pengosongan. Tipe P yang tersusun atas ion akseptor atau negatif dan atomnya adalah hole. Lalu tipe N adalah ion positif dan muatan elektronnya dan bermuatan elektron. Itunya adalah atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan dengan ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Lapisan pengosongan. Saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke arah kanan. Terjadi rekombinasi di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Di sekitar bidang pertemuan tak terdapat membawa muatan, disebut daerah pengosongan. Tegangan penghalang. Lenyapnya elektron meninggalkan ion donor positif dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor. Adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan, disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang, menimbulkan arus drift ke kiri. Karena pertemuan PN ini terbuka, maka keseimbangan antara arus drift dan arus difusi. Pertemuan PN dengan prasikap maju atau format bias. Seperti ini konfigurasi rangkaiannya. Bila input masuk ke anoda, maka akan menghasilkan adanya VD yang menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Lalu, jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah V0, maka potensial penghalang turun menjadi V0 minus VD. Daerah pengosongan menjadi sempit. Dikarenakan adanya VD, maka luas pengosongan ini menjadi sedikit atau menjadi kecil, jadi sempit. Membawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Hole dari sisi P membawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas ke sisi N. Jadi hole yang dari sisi P ini bisa lintas ke sisi N dikarenakan lapisan pengosongannya yang sempit. Lalu elektron dari sisi N pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan yang menjadi pembawa minoritas di sisi P.
dan sebaliknya jenis N juga dapat melewati area lapisan pengosongan menuju jenis P. Lalu, jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat dioda. Jadi, hole yang melewati jenis N dan elektron yang melewati jenis P adalah pergerakan yang dihitungnya, sehingga arus yang masuk pada anoda belum tentu sama dengan arus yang keluar pada katoda. Bila untuk bias mundur, tegangan input kita masukkan pada katoda, lalu keluarannya akan lewat anoda. Artinya adalah hole pada sisi P bergerak ke kiri dan elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan melebar, jadi saling berlawanan. Jenis P menjadi ke kiri dan jenis N menjadi ke kanan, sehingga daerah pengosongannya melebar, menyebabkan potensial penghalang menjadi V0 ditambah Vd. Tidak ada arus yang lewat dalam bidang pertemuan yang diakibatkan oleh lapisan pengosongannya yang sangat lebar, berbeda dengan yang bias maju yang pengosongannya sempit sehingga dapat dilewati oleh arus hole dan arus elektron. Karena daerah pengosongannya pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, jadi lapisan pengosongan ini adalah semikonduktor intrinsik, dan sedangkan jenis N dan P adalah ekstrinsik. Agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generasi sehingga munculnya pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda ke anoda dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10⁻⁸ sampai 10⁻⁴, atau lebih sering dianggapnya sebagai 0 karena sangat kecilnya arus yang terjadi. Grafik arus dioda. Sebagai contoh, dioda silikon diberikan tegangan. Untuk bias maju akan 0 hingga menaik lalu stabil di angka 0,7. Hal ini dikarenakan tegangan masuk sudah melebihi batas tegangan potensial. Sedangkan bias mundur akan selalu 0, kecuali kita suplai tegangan yang terlalu besar seperti 100 volt, sehingga akan terjadinya breakdown. Berikutnya adalah dasar analisa dioda. Simbol dioda, anoda akan lebih besar daripada katoda seperti biasa, dan ini merupakan batas anoda dan katoda. Jenis-jenis dioda seperti ini. Lalu jenis dioda dan penggunaannya. Dioda silikon untuk pengarah arus, pengaman, tegangan kejut. IN 4001 sebagai contoh, IN 4001, IN 4007, IN 5404. Dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt, Zener 3,2 volt. Dioda bridge untuk penyarah gelombang penuh pada rangkaian satu daya. LED atau light emitting dioda sebagai lampu indikator konsumsi rendah 5 mA, long lifetime 1,5 sampai 3 volt. Rangkaian dioda garis beban dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff diperoleh V sama dengan V input dikurangi arus resistansi beban dikalikan resistansi beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I, diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Berikut adalah kurva beban dioda. Garis beban melewati titik I sama dengan 0. Titik potong V adalah V sama dengan V input. Diketahui yang garis ini merupakan kurva beban, lalu yang ini merupakan kurva bias maju, dan VI per RL itu merupakan arus saturasi keluaran dioda, dan
V sama dengan 0, maka titik potong adalah I sama dengan V input dibagi resistansi beban. Berikut adalah gambar kurva karakteristik dinamis. Hubungan arus terhadap tegangan masukan V input bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistansi beban RL tetap. Seperti di gambar ini yang asalnya tegangan inputnya mulanya adalah VI lalu naik menjadi V input, maka kurvanya pun akan berubah. Yang asalnya hanya di sini menjadi berpindah menjadi hanya aksen di sini. Untuk model dioda pendekatan pertama, dioda ideal. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Pada keadaan bias mundur, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap tidak berharga. Lalu yang kedua adalah pendekatan kedua. Pada keadaan bias maju, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY sama dengan V untuk silikon 0,7 volt atau 0,6 volt, dan V untuk germanium adalah 0,2 volt atau 0,3 volt. Pada keadaan bias mundur, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Untuk pendekatan ketiga, pada keadaan bias maju, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY untuk silikon dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Pada keadaan bias mundur, dioda dianggap sebagai resistansi reference. Untuk sebagai contoh soalnya, perhatikan rangkaian dioda di samping ini. Gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekuivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Pendekatan satunya menggunakan rumus V input dibagi resistansi beban, maka menghasilkan 0,1 ampere. Untuk pendekatan kedua menggunakan V input dikurangi tegangan dioda atau tegangan VY per resistansi beban, menghasilkan 0,094 ampere. Untuk pendekatan ketiga sama, tapi di resistansi beban ditambah resistansi dioda akan menghasilkan 0,092 ampere. Maka untuk mencari V-nya akan menghasilkan sama dengan V input dikurangi seluruh pendekatannya dikalikan resistansi beban, maka menghasilkan 0,8 volt. Sekian atas penjelasan mengenai semikonduktor dan dioda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.